dalam kebaktian streaming Kingmaker Ministry. Wah, udah excited. Kenapa excited nih Coach? Karena hari ini kita akhirnya diajak main game sama Coach Dedi. Kita panggil yuk Coach Dedi. Halo adik-adik, saatnya bermain Game. Coach Dedi sudah menyiapkan games untuk bermain. Nah, Coach sekarang mainnya sama Coach Kelly dan Coach Noni. Akhirnya diajak ya Coach ya. Nah, Coach Dedi punya nama-nama di dalam toko Alkitab. Nah, Coach Dedi akan menyebutkan satu nama di dalam toko Alkitab. Nanti Coach Kelly dan Coach Noni akan mengejanya satu huruf secara berganti-gantian. Contohnya ya, kalau Coach Dedi bilang Daud, D A U D. nah begitu ya. Adik-adik bisa juga contoh games kita Ya, bermain seru sama nih pasti, papi seru. mami ya di Betul. rumah ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Oke, yang Siapa pertama. dulu? Ini siapa dulu nih Coach? Hah? Coach Kelly dulu. Oke. Yang pertama dimulai dari Coach Kelly. Goliat. G O L I A T. Yeay. Coach Dedi yang Percaya kalah. bisa. Oke. Oke ya, yang kedua. Ayo dulu. Nama Ini berarti siapa dulu? Coach Noni. Noni. Yang Oke. kedua, Abraham. A D R A H A M. Yeay. Pintar. Selanjutnya. Oke. Yang ketiga. Ayo berarti ayo duluan ya. Nah, yang ketiga iya. Nehemia. N E H E M I A. Oke, yang keempat, ya. Oke. Yang keempat, Bartolomeus. D A R T. Gagal. Gagal. Enos. Enos. Ayo Ya. kita dulu Coach, itu musiknya gimana dong? D A R T O L. Oke. Karet. Ya, yang kelima, terakhir, Oke. Yehezkiel. Aduh, bentar dulu mikir dulu. Y S Y E Yehezkiel. Mau lagi ya, adik-adik? Udah Lagi. Coach. Ah. Biar adik-adik dong, ayo coba di rumah. Sekali lagi nih, gampang. Kita bertiga kali ini Coach. Oke, Ya, bertiga, iya. bentar dulu. Sekarang gantian Coach ini dong. Oke, yang tiga ya. 3 Nebukadnezar. N B U bentar dulu, aku lagi mikir. K Oke, ya udah. K A T N. Kacau ini. Kacau. Memang butuh konsentrasi ya Iya, Coach butuh ya. konsentrasi. Ayo gimana mau konsentrasi kalau kalian gitu aja di dalam Makanya makin rame tuh Makin makin seru. Makin seru. Iya, jadi Bisa adik-adik- banyak orang dan Ah. juga namanya bisa panjang-panjang ya Betul. Coach ya. Iya. Oke, adik-adik ya, saatnya apa? Praise and worship. Are you ready? Yes. Yeah. Oh. I know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap. Clap to the sound. Jump. Jump up and down. Spin. Spin all around. I'm singing it out. 1, 2, 3, 4. Jesus is the very best friend. The very best friend I know. Yeah. Jesus is the very best friend. The very best friend for sure.
I know someone who makes me dance. He's the reason that my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap to the sound. Jump up and down. Spin, spin all around. I'm singing it out. 1, 2, 3, 4. Jesus is the very best friend, the very best friend I know. Jesus is the very best friend, the very best friend for sure. If you know it, sing it loud. Come on now. If you know it, dance around and around. Come on. Clap to the sound. Jump up and down. Spin, spin all around. I'm singing it out. 1, 2, 3, 4. Jesus is the very best friend, the very best friend I know. Yeah. Jesus is the very best friend, the very best friend for sure. If you know it, sing it loud. If you know it, dance around and around. Let's go, let's go. Come on. Yeah. All right. Let's go. There is nothing impossible. No, there is nothing too difficult. Because you're with me, I am not afraid. Nothing is too hard for you. With you, I can do very big things. God, with you, I can do very big things. I know it's true. I can do very big things. You're with me, I know it's true. I can do big things. I can do it, it's true. I'm doing very big things. I can do it, it's true. I'm doing very big things. I can do it, it's true. I'm doing very big things. I can do it, it's true. I can do it. When you are with me, I am feeling brave. When you are with me, I am not afraid. God, you are with me, so I can be strong. 'Cause nothing is too hard for you. No, with you, I can do very big things. God, with you, I can do very big things. I know it's true. I can do very big things. You're with me, I know it's true. I can do big things. I can do it, it's true. I'm doing very big things. I can do it, it's true. I'm doing very big things. I can do it, it's true. I'm doing very big things. When I'm up, I can do it. When I'm down, I can do it. All around, I can do it. God, you are with me. When I'm up, I can do it. When I'm down, I can do it. All around, I can do it. God, you are with me. Yeah, I know with you, I can do very big things. God, with you, I can do very big things. I know it's true. I can do very big things. You're with me, I know it's true. I can do big things. I can do it, it's true. I can do it. I can do it. I can do it. It's true. It's true. Things. Ya ampun, cepet banget nih udahannya present Iya worshipnya. ya, cepet juga nggak berasa Padahal ya. seru ya kan adik-adik ya kan? Yes. Coach, Mm-mm. Coach pernah nggak nih berada di dalam suatu keramaian? Maksudnya coach? Maksudnya gini nih, jadi you pernah nggak pergi ke acara-acara yang ramai sekali orangnya?
Maksudnya sekarang ini kan lagi nggak boleh nih coach, kan harus di rumah aja ya kan adik-adik kan? Adik-adik juga pasti masih di rumah aja kan, sekolah masih online. Bukan itu maksud coach. Betul, bener sekali kalau itu memang nggak boleh saat ini ya. Tapi yang Ai tanya nih, pernah nggak you berpengalaman pengalaman berada di tengah-tengah banyak orang dan berdesak-desakan coach, jalannya juga dempet-dempetan. Oh, ya pernah lah coach. Misalnya waktu Ai datang ke wedding ya kan, itu pasti ramai. Terus biasanya nih coach, kalau malam tahun baru coach, betul juga di ya. peak itu ramenya minta ampun coach. Betul juga. Iya, sampai nggak bisa gerak loh coach. Iya, nah kira-kira nih coach, kan you tadi udah bilang nih, kira-kira nih kalau lagi beramai-ramai gitu ya, terus ada yang nyentuh baju you gitu, berasa nggak? Ya enggak lah coach, karena kan ramai. Jangan kan disentuh, kita disenggol aja kayak nggak terlalu berasa berasa, ya, nggak iya. notice gitu ya coach ya. Nah, lucu deh. Karena udah berbaur gitu. Udah berbau kan, jadi nggak berasa kan? Iya. Nah ini nih ada kejadian nih coach, kejadian sama dengan Yesus yang ada di tengah-tengah kerumunan orang yang banyak, tetapi Yesus tahu loh, Yesus tahu dan berasa ada orang yang menyentuh jubahnya. Wah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang diambil dari Markus 5 ayat 25-35. Ya, jadi setelah Yesus pergi dari Gerasa dan mengusir roh-roh jahat dari seorang pria, Yesus kembali ke seberang danau. Dia segera dipanggil untuk menyembuhkan seorang gadis kecil yang sekarat atau sakit parah gitu, sakit keras. Iya, dan kerumunan orang yang sangat banyak itu mengikuti Yesus saat dia berjalan. Jadi di kerumunan itu ada seorang wanita loh coach, ada seorang wanita. Alkitab sih nggak menyebutkan ya namanya, tetapi kita tahu bahwa dia telah mengalami perdarahan selama 12 tahun. Berapa banyak dari adik-adik yang berusia 12 tahun? Ayo. 12 tahun itu kan adalah waktu yang cukup lama ya kan betul. coach. Dia berdarah-darah kayak gitu kan. Selain ketidaknyamanan atau rasa sakit yang mungkin dia alami, wanita ini harus menjauhkan diri dari masyarakat karena dia berdarah dan dianggap najis atau kotor atau tidak layak. Aduh, sedih banget kasihan coach ya. Jadi apakah adik-adik ingat siapa lagi yang dianggap najis dalam masyarakat Yahudi? Ingat nggak? Tahu nggak siapa? Betul, penderita kusta, di Yes. mana orang-orang seperti ini dikucilkan, diasingkan, Yes. nggak bisa pergi keluar, tidak Betul. bisa bertemu orang ya kan, Ataupun dengan keluarganya sendiri ya, nggak iya, bisa ya. keluarga, teman-teman. Artinya wanita ini tidak boleh berhubungan dengan siapapun, Ya, diisolasi. kasihan ya. Pasti itu sangat menderita banget ya. Mungkin wanita ini akan merasa malu, sedih, sendirian, takut dan ditolak oleh keluarganya, temennya, dan semua orang. Iya, wanita ini udah pergi ke banyak dokter, dia menghabiskan banyak uang. Tapi sebaliknya dia menjadi lebih buruk, ya kan, tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Iya, tetapi ketika dia sudah kehilangan dan tidak ada harapan lagi nih coach, dia mendengar ada seseorang yang bisa menyembuhkan. Namanya siapa coba? Yesus! Jadi wanita ini berpikir, jika saya menyentuh pakaiannya aja, pasti saya akan sembuh. Ya, maka meskipun dia tidak seharusnya keluar di depan umum, dengan diam-diam dia memutuskan untuk pergi menemui Tuhan Yesus. Dia nyelinap, dia merangkak ke belakang Yesus dan Yes. menyentuh ujung jubah panjangnya. Iya, jadi tahu nggak adik-adik apa yang terjadi ketika dia menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus? Ayo. Segera pendarahannya berhenti dan dia merasa tubuhnya bahwa ia dibebaskan dari penderitaannya. Wah, luar biasa ya coach ya. Wanita itu tahu bahwa ia telah sembuh total. Wow. Dan yang lebih hebatnya lagi Apa tuh coach? adik-adik, Apa tuh? meskipun ada begitu banyak orang di sekitar Yesus ya, Yesus juga menyadari sesuatu telah terjadi. Yes, malah Yesus berbalik dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku?
pertanyaan Yesus kedengerannya aneh kan ya adik-adik ya. Iya. Soalnya Yesus kan tahu banyak orang di sekitarnya, terus dorong-dorongan, desak-desakan desak-desakan. tentunya ya. Maka murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekat kamu Yesus. Iya. Dan engkau sekarang bertanya siapa yang menjamah aku. Semua orang itu semua orang itu menjamah engkau Yesus gitu kan. Pasti murid-muridnya jawab. Karena tahu nggak coach? Karena Yesus tahu gitu ada kekuatan yang keluar dari dirinya, dari tubuhnya. Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu dan menjamah jubahnya. Wanita itu tahu dia tidak bisa bersembunyi. Ia pun menjadi takut dan gemetar. Maka ia datang dan tersungkur di kaki Yesus. Ya, lalu wanita ini dengan tulus memberitahukan segala sesuatu yang terjadi kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Dia ceritain semua dan juga didengar oleh semua orang yang berada di situ. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Nah, adik-adik, ketika wanita itu percaya dan bertemu Yesus, ia dijamah Yesus tidak hanya disembuhkan. Karena yang paling penting adalah wanita itu diselamatkan, diubah statusnya atau identitasnya. Yang tadinya wanita itu adalah orang yang Kotor, najis, sekarang menjadi bersih dan suci. Betul. Tadinya ditolak, dan tidak layak, layak, betul. sekarang diterima dan kudus ya kan. Yes. Tadinya dihina, sekarang dikenal. Ya. Tadinya dijauhi, sekarang didekati semua orang. Tadinya dibuang, sekarang diangkat dan dijadikan anak Tuhan Yesus. Luar biasa ya coach ya. Wah, adik-adik, tadi kita semua sudah dengar ya apa yang disampaikan oleh Coach Carey dan Coach Noni bahwa hanya Yesuslah yang mampu menyelamatkan dan menerima kita seutuhnya tanpa melihat kejelekan dan kekurangan kita. Untuk itulah adik-adik dan Coach perlu percaya dan dijamah oleh Yesus Kristus. Nah, adik-adik tahu ini apa? Ini adalah wadah yang melambangkan hidup adik-adik. Nah, kita masukin ya. Masukin air ya. Syuuu. Nah, hidup kita sering mengalami apa adik-adik? Penolakan. Nah, hidup kita sering ditolak. Contohnya sering tolak apa? Sering tolak teman. Nah, apalagi nih? Kakak kelas dan guru, sehingga kita merasa sedih dan tidak ada teman. Selain kita ditolak apa? Kita dibully oleh teman-teman. Nah, terus apalagi? Dibully kakak kelas, sehingga kita merasa tidak berdaya dan anak yang lemah. Terus apalagi? Kita dihina dan diejek-ejek. Waduh, dihina dan diejek-ejek. Sehingga adik-adik merasa takut dan khawatir. Terus apalagi nih? Nah, gagal dalam ulangan, dalam tes. Nah, sehingga kita merasa tidak pintar, malu, bodoh, dan tidak berani bertemu dengan siapa-siapa. Dan mungkin ada hal-hal yang lain yang Coach tidak bisa sebutan satu persatu ya. Seperti wanita yang ditolak tadi loh, disingkirkan, dikucilkan, dan dianggap apa tadi? Najis dan kotor. Tetapi ketika adik-adik menerima Yesus dan percaya bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib, menembus dan menanggung semua yang adik-adik rasakan itu, kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat adik-adik apa yang terjadi dengan darah Yesus. Wah, kita lihat tadi air hidup kita kotor, airnya kotor menjadi berubah warna hanya dengan darah Yesus loh. Luar biasa. Tuh, airnya berubah menjadi bersih loh. Bersih loh airnya. Wah, luar biasa dengan darah Yesus. Airnya menjadi bersih. Nah, dan menjadikan hidup adik-adik baru. Identitas adik-adik baru, yaitu anak Tuhan Yesus yang bukan anak yang lemah.
bukan anak yang bodoh, bukan anak yang jelek, dan bukan anak yang penakut. Karena kekuatan Yesus Kristus telah mengalir dan menjamah hidup adik-adik. Nah, tadi kan kotor nih. Setelah dengan adanya darah Yesus ya, hidup adik-adik menjadi putih dan bersih. Wah, luar biasa kan adik-adik? Wah, luar biasa sekali ya adik-adik Bagus banget ya. Jadi ketika kita bertemu Yesus, kita tidak bisa tetap sama, tetapi kita diubahkan. Ya, seperti wanita itu yang tadi tuh, kita diberikan identitas baru dari orang yang kotor dan tidak layak dan diasingkan menjadi anak Tuhan yang dikasih kudus diterima. Iya, dan adik-adik dengan berani berkata, saya adalah anak Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa karena kekuatan Kristus mengalir di dalam hidup saya. Amin. Ya, sekarang waktunya ayat hafalan. Markus 5 ayat 34b. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sekali lagi ya, Coach. Ya. Markus 5 ayat 34b. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Adik-adik, saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Adik-adik semua bisa mengajak semua anggota keluarga di rumah untuk sama-sama melakukan perjamuan kudus. Udah siap ya roti dengan anggurnya ya? Ya, sekarang kita angkat roti ini. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang tersalib di atas kayu salib. Tuhan Yesus menebus dosa kita semua di atas kayu salib. Kami ingin menerima tubuh ini dengan ucapan syukur. Mari kita makan adik-adik dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita angkat anggur ini. Anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Darah Tuhan Yesuslah yang membasuh semua dosa kita ya. Adik-adik ya, ingat adik-adik. Mari kita angkat anggur ini dan meminumnya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu di atas kayu salib. Pengorbananmu yang membasuh segala dosa kami, menyembuhkan segala penyakit kami, dan kami sekarang bisa menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, nggak berasa ya Coach ya? Cepet banget nih, sudah berakhir KMM-nya ya. Ya, tapi sebelum kita akhiri, kita mau berdoa dulu nih, Coach. Iya, ayo kita berdoa. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pelajaran yang telah Kau berikan. Kami percaya Tuhan, Kau berikan pewahyuan kepada kami dan Kau berikan pengertian juga Tuhan untuk firman-Mu berguna di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan beraktivitas. Kau yang memimpin hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. I know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap, clap to the sound. Jump, jump up and down. Spin, spin, spin all around. I'm singing it out. 1, 2, 3, 4. Jesus is the very best friend, the very best friend I know. Yeah. Jesus is the very best friend, the very best friend for sure. If you know it, sing it loud.
My feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap. Clap to the sound. Jump, jump up and down. Spin, spin all around. I'm singing it out. 1, 2, 3, 4. Jesus is the very best friend, the very best friend I know. Jesus is the very best friend, the very best friend for sure. If you know it, sing it loud. Come on now. If you know it, dance around and around. Come on. Clap, clap to the sound. Jump, jump up and down. Spin, spin all around. I'm singing it out. 1, 2, 3, 4. Jesus is the very best friend, the very best friend I know. Yeah. Jesus is the very best friend, the very best friend for sure. If you know it, sing it loud. If you know it, dance around and around. Let's go, let's go. Come on. Yeah. All right. Let's go. There is nothing impossible. No, there is nothing too difficult. Because you're with me, I am not afraid. Nothing is too hard for you. With you, I can do very big things. God, with you, I can do very big things. I know it's true. I can do very big things. You're with me, I know it's true. I can do big things. I can do it. It's true. I'm doing very big things. I can do it. It's true. I'm doing very big things. I can do it. It's true. I'm doing very big things. I can do it. It's true. I can do it. When you are with me, I am feeling brave. When you are with me, I am not afraid. God, you are with me, so I can be strong. 'Cause nothing is too hard for you. No, with you, I can do very big things. God, with you, I can do very big things. I know it's true. I can do very big things. You're with me, I know it's true. I can do big things. I can do it. It's true. I'm doing very big things. I can do it. It's true. I'm doing very big things. I can do it. It's true. I'm doing very big things. When I'm up, I can do it. When I'm down, I can do it. All around, I can do it. God, you are with me. When I'm up, I can do it. When I'm down, I can do it. All around, I can do it. God, you are with me. Yeah, I know with you, I can do very big things. God, with you, I can do very big things. I know it's true. I can do very big things. You're with me, I know it's true. I can do big things. I can do it. It's true. I can do it. Tak sesulit yang ku bayangkan, hanya percaya dalam namanya. Bukan
apa yang ku lakukan, tapi yang Yesus telah lakukan.